Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wadil Al-Fatih dengan NIM G052190002 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan observasi aspek hukum di Lazisnu Kabupaten Mojokerto. Observasi ini dilakukan di Lazisnu Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf. Narasumber oleh Ibu Reni Rahmawati, SE, selaku Bendahara Lazisnu Kabupaten Mojokerto. Materi yang pertama yakni hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Apakah di Lazisnu Kabupaten Mojokerto bisa berkontribusi dengan hukum Islam dan hukum nasional? Jawaban dari narasumber yakni ya, bisa. Secara substansial, segi-segi normatif agama Islam di Indonesia melahirkan sikap epistemologi yang mempunyai sumbangan besar bagi timbulnya pandangan hidup, cita norma, dan cita hukum dalam kehidupan sosial kultural masyarakat. Proses demikian berjalan seiring dengan tingkat pemahaman keagamaan, sehingga menentukan konsekuensi antara agama Islam dengan realitas sosial dan fenomena mempunyai peran substansi dalam norma-norma fundamental negara. Yang kedua, yakni contoh kontribusi yang dilakukan Lazisnu Kabupaten Mojokerto pada hukum Islam dan hukum nasional seperti apa? Jawabannya yakni dengan melaksanakan dan mentaati hukum yang sudah ada dan diatur oleh pemerintah, karena peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Yang ketiga, yakni apakah tugas amil di Lazisnu Kabupaten Mojokerto sudah mengikuti hukum Islam dan hukum nasional yang telah diterapkan? Jawabannya yakni ya, sudah, karena kita selaku amil harus taat dan patuh pada hukum Islam dan nasional, karena itu adalah patokan untuk kedisiplinan, dan dengan taat pada hukum kita bisa menjalankan las dengan berada di jalan yang benar, bukan untuk diselewengkan. Untuk materi selanjutnya yakni adalah regulasi zakat di Indonesia. Yang pertama, apakah strategi yang digunakan pada lembaga dalam menghimpun dana zakat sudah sesuai dengan regulasi zakat? Jawaban dari narasumber yakni sudah sesuai. Strategi yang kami lakukan dalam penghimpunan dana zakat adalah melalui sosialisasi produk-produk penghimpunan, menjalin kerjasama dan menjalin komunikasi dengan baik. Sedangkan strategi dalam penyaluran dana zakat adalah melalui kerjasama dan melalui program penyaluran dana zakat yang terdiri dari economic support, education support, health support, dan dakwah support. Yang kedua, yakni apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh lembaga dalam menghimpun dana di masa pandemi seperti ini? Jawaban dari narasumber yakni strategi fundraising dilakukan Lazisnu Kabupaten Mojokerto selama masa pandemi COVID-19 sebenarnya sama dengan strategi lembaga amil zakat lainnya, yaitu strategi darat atau langsung atau tatap muka dengan Muzaki yang biasanya disebut dengan program jemput dana, strategi udara atau tidak langsung, atau media sosial. Penghimpunan dana atau fundraising pada awal bulan April terjadinya pandemi COVID-19 mengalami penurunan hampir 50%. Selanjutnya yakni ada organisasi pengelolaan zakat. Yang pertama, bagaimana sistem pengelolaan zakat di Lazisnu? Jawabannya yakni secara konsumtif dan produktif. Daya gunaan dalam hal konsumtif dilakukan dalam hal yang bersifat insidental dan bersifat sekali pakai, seperti pembagian zakat fitrah, pemberian layanan pengobatan santunan anak yatim, pemberian bantuan materi kepada lansia, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat konsumtif. Sedangkan daya gunaan yang bersifat produktif diberikan dalam bentuk pemberian dana bergulir kepada mustahik berupa pinjaman tanpa bunga. Yang kedua, yakni siapa yang punya kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Lazisnu? Jawabannya yakni negara mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas pengelolanya, dan masyarakat juga perlu diberikan hak untuk berperan serta dalam pengawasan tersebut. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat perlu mengatur pengawasan organisasi pengelolaan zakat secara jelas dan pasti, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Selanjutnya, yakni ada perizinan lembaga zakat. Yang pertama, untuk mendapatkan perizinan dalam pendirian lembaga zakat, dalam kutip Lazisnu, syarat apa saja yang harus dilakukan? Jawabannya yakni sesuai dengan Kementerian Agama nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan LAS. Yang pertama, yakni terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Yang kedua, yakni mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang ketiga, memiliki pengawas syariat. Yang keempat, yakni memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang kelima, bersifat nirlaba. Yang keenam, ada memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang ketujuh, yakni bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Yang kedua, jika dalam beberapa syarat tersebut, bagaimana jika dari satu syarat tersebut apakah masih tetap mendapatkan izin? Jawabannya tidak, karena jika ada persyaratan tidak memenuhi akan ditakutkan terjadinya penyelewengan dana zakat dan akan menjadi mudorot, karena ini berhubungan dengan dana umat. Yang ketiga, dalam perizinan lembaga zakat, apakah ada jangka waktu untuk memenuhi syarat tersebut? Jawabannya yakni secepatnya. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Basnas, secepatnya untuk memenuhi persyaratan yang sudah diberikan. Selanjutnya yakni adalah syarat amil zakat. Yang pertama, apakah ada syarat khusus untuk menjadi amil di lembaga ini? Jawaban dari narasumber yakni kami lebih mengutamakan calon amil yang jujur dan mempunyai skill fundraising yang cukup. Yang kedua, apakah seorang mualaf boleh menjadi amil? Jawabannya yakni boleh saja asalkan sudah memenuhi kriteria amil. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang amil zakat yaitu harus beragama Islam, balik, berakal sehat, adil, jujur, serta amanah. Selain itu, seorang amil juga harus mengetahui hukum dan juga ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat, seperti keterampilan teknis, bahkan pengetahuan tentang pengorganisasian zakat itu sendiri. Selanjutnya, yakni ada Perda Zakat di Indonesia. Apakah lembaga ini memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan Perda Zakat? Jawaban yang saya tangkap yakni iya, karena Lazisnu merupakan lembaga yang mengelola dan memahami di bidang zakat dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan Perda Zakat. Mungkin untuk itu saja yang bisa saya jelaskan dari observasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.